Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bapak sekalian? Ya, berjumpa lagi dengan saya, Bapak Rizpandi Adaha, ya, guru IPS sekalian yang paling ganteng tentunya ya. Nah, anak-anak bapak, ya, saya doakan kalian tetap sehat dan tetap semangat ya, agar kalian selalu bisa mengikuti pembelajaran daring. Oke, anak-anak, silakan tonton video berikut ini. Check it out. Oke anak-anak bapak, kali ini kita akan belajar terkait dengan komponen-komponen peta. Ya, sebelum mengetahui apa saja komponen-komponen pada peta, mari kita artikan dulu apa itu peta. Peta adalah gambaran sebagian atau keseluruhan permukaan bumi pada suatu bidang datar dengan menggunakan skala tertentu. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan peta yang kalian bawa, yang kalian lihat ya di ruang-ruang kelas ataupun dimanapun. Nah, ini dia komponen-komponen peta itu ya, saya bagi jadi 8, ini 2 dulu. Judul peta yang pertama, judul peta itu adalah identitas atau nama yang berguna untuk menjelaskan gambar pada peta. Yang kedua namanya skala peta ya, perbandingan antara jarak di peta dengan jarak yang sebenarnya. Mana contohnya Pak? Nah, mari kita lihat contoh dari judul peta dan skala peta. Nah, ini adalah gambar peta. Mana judulnya? Itu peta Indonesia 34 provinsi. Nah, jadi itulah judulnya di atas. Ya. Nah, mana skala petanya, Pak? Ini. Ya. Nah, JS jarak sesungguhnya, JP jarak pada peta, SK skala. Jadi ini adalah bentuk peta atau bentuk wilayah Indonesia yang dikecilkan 500.000 kali dari jarak yang sebenarnya. Ya, jadi 1:500.000. Ya, ini jarak peta yang dikecilkan 500.000 kali dari jarak yang sesungguhnya. Itu yang dimaksud dengan skala. Ya. Nah, ini yang ketiga dan keempat, petunjuk arah. Ya, petunjuk arah itu berisi simbol arah mata angin. Bisa dilihat kiri bagian bawah ya. Itu petunjuk arah timur, tenggara, barat, utara, dan selatan. Ya, yang saya lingkari bawah. Nah, sedangkan legenda itu adalah berfungsi untuk menjelaskan mengenai keterangan-keterangan simbol yang terdapat pada peta. Itu dia, yang berwarna-berwarna. Kalau kalian bisa lihat ya, apa warna merah, warna biru, kuning ya. Nah, itu menjelaskan terkait dengan mengenai kedalaman laut, daerah dataran tinggi ataupun dataran rendah ya, bisa dilihat di legenda. Terus yang kelima ada simbol. Ya, simbol ini adalah tanda atau gambar yang mewakili permukaan bumi, kenampakan permukaan bumi di suatu wilayah yang termuat dalam peta. Selama ini ada 3 jenis simbol yang dikenal dalam peta, yaitu simbol garis, titik, dan simbol area. Ya, nah ini sungai itu simbol garis, jalan raya simbol garis, ya garis, jalan lain desa itu simbol garis. Nah, simbol titik nih batas negara, batas provinsi, ya batas daerah. Nah, itu simbol area ya. Nah, ini termasuk adalah contoh dari simbol ya di peta. Terus yang keenam itu ada garis astronomi dan garis koordinat ya. Nah, ini apa ini Pak? Tanda atau gambar yang mewakili ketampakan permukaan bumi di suatu wilayah yang termuat dalam peta. Masih ingat? Lintang utara, lintang selatan, bujur timur, dan bujur barat. Ya, itu adalah garis astronomi atau bisa dikatakan koordinat wilayah tertentu kalau kita mau mencari suatu daerah pada peta ya. Nah, ini saya gambarkan peta Indonesia. Masih ingat kita terletak di 11 derajat lintang utara ya sampai dengan 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, 94 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Nah, yang ketujuh dan kedelapan itu ada insert dan tahun pembuatan peta. Insert itu apa? Fungsinya untuk menjelaskan gambar wilayah di peta utama dan perbedaannya dengan wilayah lain di sekelilingnya. Ini contohnya
sebelah kiri bagian bawah ya. Ada peta Sumatera, menunjukkan detailnya peta Sumatera itu seperti apa. Nah, apa yang ada di dalam wilayah Sumatera itu ya. Terus ada lagi yang namanya tahun pembuatan peta. Ini info untuk memberikan informasi terkait keakuratan data yang digunakan ya dalam pembuatan peta per tahunnya anak-anak Bapak. Nah, jadi ini penting juga ya, karena bisa saja ya peta tahun 50-an berbeda dengan peta tahun 2021 ini ya. Bisa saja apakah itu pergeseran wilayah akibat gempa atau perubahan atau pemekaran wilayah ya, seperti otonomi daerah. Nah, jadi seperti itu anak-anak, pembelajaran kita sampai sini dulu ya. Nanti kita akan sambung pada video-video selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, jaga imunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.